Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Nurul Halimah. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya yang berjudul Actuating, Manajemen Fungsi Penggerakan. Presentasi ini untuk tugas kuliah yang dibimbing oleh Ibu Enita Sari. Baik teman-teman, kita mulai presentasi ini pada tugas kuliah ini, Actuating Manajemen Fungsi Penggerakan. Pengertian actuating, apa itu actuating? Actuating adalah fungsi manajemen untuk menggerakkan, mengarahkan, dan memotivasi anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan rencananya. Dalam actuating ini, fokus utamanya adalah manusia, artinya yang dibimbing adalah manusianya dalam memanajemen suatu kegiatan. Dalam actuating ini menekankan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan koordinasi dalam suatu lembaga. Kita lanjut. Apa sih tujuan actuating? Actuating itu yang pertama untuk menggerakkan anggota organisasi agar bekerja efektif dan efisien. Yang kedua, mengubah perencanaan menjadi tindakan nyata. Yang ketiga, menciptakan hubungan harmonis antar anggota. Dan yang keempat, mendorong motivasi, disiplin, dan produktivitas kerja. Actuating ini sangat penting, karena dengan actuating ini akan mengontrol suatu lembaga agar berjalan dengan efektif dan baik. Kepemimpinan. Apa sih tugas manajemen? Tugas manajer dalam suatu actuating tersebut. Tugas manajer dalam actuating yaitu satu, mengarahkan bawahan. Diarahkan bawahannya bagaimana bisa mencapai suatu tujuan dengan baik. Yang kedua, satu pemimpin juga harus memberi contoh. Artinya kalau pemimpinnya baik, maka bawahannya pun akan baik. Begitu sebaliknya, kalau pemimpinnya tidak memberi contoh, bagaimana bawahannya akan bekerja dengan baik. Yang ketiga, pemimpinlah yang membuat keputusan dan bawahan mengikuti keputusan tersebut. Yang keempat, memberikan dukungan dan arahan kepada bawahannya agar bawahannya bisa tetap semangat, bisa bekerja dengan baik, dan mencapai tujuan yang sesuai dengan yang diinginkan. Motivasi. Motivasi apa saja dalam actuating ini? Tugas manajer adalah memberikan motivasi. Motivasinya, dorongan untuk bekerja dengan antusias. Cara menekan motivasi dengan memberikan penghargaan atau reward kepada bawahannya. Bawahan yang mencapai target bisa diberikan reward atau bisa diberikan hadiah sebagai prestasi, sebagai penghargaan atas usahanya. Dengan begitu, maka bawahan-bawahan yang lainnya akan terpancing, akan lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian, komunikasi yang baik. Suatu manajer dengan memberikan motivasi dengan cara berkomunikasi dengan baik dengan bawahannya. Kemudian, manajer juga mengadakan pelatihan dan pengembangan kepada bawahannya karena suatu pekerjaan juga harus diadakan pelatihan dan pengembangan. Tujuannya untuk mengupgrade diri supaya menjadi lebih baik. Kemudian, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Apa saja contoh actuating organisasi? Bagaimana urutannya? Jadi, contohnya satu, manajer memberikan briefing harian, manajer mengarahkan, manajer memberikan arahan, begitu. Kemudian, pimpinan motivasi tim dengan penghargaan, memberikan penghargaan dengan tim yang bekerja dengan lebih baik. Kemudian, koordinasi antar departemen untuk menyelesaikan proyek dan delegasi tugas kepada ketua tim. Dalam presentasi ini, dalam actuating ini, dapat kita simpulkan bahwa actuating adalah fungsi manajemen yang menggerakkan manusia. Jadi, yang dituju ini bukan struktur dari bendanya atau dari
kelembagaannya, tapi yang diatur dan actuating adalah manusianya yang digerakkan. Kemudian unsur kunci dari actuating adalah 1 kepemimpinan, 2 motivasi, 3 komunikasi, 4 delegasi, dan 5 koordinasi. Actuating memastikan rencana benar-benar dilaksanakan, dan actuating memastikan bahwa rencana-rencana planning tadi bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Itu tadi presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.